ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada beberapa pertanyaan nih Ustaz, tapi di luar materi mungkin. Tidak apa-apa. Silakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi begini Ustaz. Saya kan masuk ke dalam salah satu panitia pembangunan masjid di salah satu kota di Jepang Ustaz. Nah dalam pembangunan masjid tersebut itu kami membeli bangunan jadi Ustaz. Jadi ada bangunan berdiri itu yang kami beli begitu. Nah pembelian ini dananya itu dari beberapa aspek. Ada dari dana wakaf, dana sedekah, dana infak. Nah, yang jadi permasalahan di sini Ustaz, jadi dananya ini yang kami beli ini bukan dalam bentuk lahan, bukan tanah, tapi bangunan Ustaz. Jadi wakafnya yang berbunyi itu, wakafnya yang kami masukkan dalam pencarian dana itu, dana wakaf bangunan, bukan dana wakaf tanah. Baik. Terus karena dalam kepanitiaan ini kami bergabung, artinya tidak semua memahami tentang ilmu-ilmu wakaf gitu Ustaz, ilmu sedekah tentang infak. Jadi sebagian dari kawan-kawan pembangunan masjid ini itu mereka berinisiatif membangun toko atau istilahnya kayak mart lah, kayak supermart lah di lantai 1 Ustaz. Di lantai 1 dari gedung tersebut. Nah, saya berusaha bagaimana caranya menasihati kawan-kawan supaya diselesaikan dulu dana wakafnya ini. Tapi kawan-kawan antusias sekali. Akhirnya terjadilah ini. Jadi dibuatlah tokonya ini Ustaz, di lantai 1. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih Ustaz, bagaimana keadaannya Family Mart ini? Artinya martnya ini yang di lantai 1 ini. Tapi dananya ini masih bergabung antara dana sedekah, dana wakaf, dana infak. Semuanya masih bergabung Ustaz, belum dibeda-bedakan. Saya sudah berapa kali bilang supaya dipisahkan dulu. Baru kita hitung mana dana wakaf lantai berapa untuk sholat, lantai berapa yang dana sedekah yang mungkin bisa untuk dijadikan transaksi di situ. Tapi kawan-kawan saya nggak bisa juga ini Ustaz. Ya karena saya bersendiri di situ. Ada beberapa kawan juga yang mendukung, tapi saya qadarullah masafal, jadi terjadilah itu. Jadi sudah ada tokonya sekarang Ustaz, sudah terjadi. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana terkait kejadian yang kami alami ini? Apakah di sini terlarang Ustaz terlarang masuk dalam larangan transaksi jual beli dalam masjid atau bagaimana? Atau apakah dibolehkan memang? Alam saya nggak tahu Ustaz, mohon penjelasannya itu yang pertanyaan saya yang pertama. Jadi yang pertama bagus ya, bertanya bagus. Ya memang hal-hal kalau terjadi permasalahan-permasalahan, apalagi mungkin teman-teman ini di negeri muslimin minoritas di sana, apalagi orang-orang yang berilmu juga mungkin sedikit. Jadi itu perlu bertanya pada hal-hal yang terjadi. Ya mungkin ada seorang ustadz yang bisa memberikan bimbingan atau nasihat atau yang semisal dengan itu. Apalagi di masa sekarang, masa banyak kemudahan alhamdulillah. Hal-hal kalau itu terjadi sisa ditanyakan saja, insya Allah akan mudah untuk memperoleh jawabannya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah wakaf. Wakaf itu
boleh dia bersifat terus menerus, dan wakaf itu boleh bersifat sementara. Ya kalau misalnya seperti kejadian disebut tadi, tanah misalnya bukan kepemilikan, mungkin tanahnya disewa ya. Tanahnya disewa ya. Sebenarnya. Ya saya bertanya, tanahnya itu disewa atau sudah kepemilikan? Baik, jadi kalau misalnya tanahnya disewa pun, itu nggak ada masalah, di atasnya bangunan, itu bisa sebagai wakaf. Sebab itu dihitung wakaf sementara namanya. Wakaf dalam kurun waktu tertentu itu dibolehkan. Misalnya wakaf dalam 5 tahun, ya dan seterusnya itu dibolehkan. Adapun infak dan sedekah, itu tidak ada masalah, termasuk di dalamnya. Kemudian wakaf itu, misalnya masjid, boleh ikut bersama wakaf hal yang terkait dengan maslahat masjid. Ya. Tapi kalau di bab wakaf, begitu diikutkan poin maslahat itu harus diterangkan. Misalnya mau bangun toko, harus diterangkan bahwa ada toko yang akan dibangun hasilnya untuk kemaslahatan masjid. Untuk biaya operasional dan yang semisal dengannya. Maka itu nggak ada masalah. Ya. Sisa dilihat aja dari bangunan yang disewa itu, kalau misalnya dia ada beberapa lantai, ada satu lantai diperuntukkan misalnya untuk toko, dan hasilnya dipakai untuk mendukung dari operasional masjid, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Cuma diterangkan kepada orang-orang yang berwakaf tentang rincian wakaf itu, sebab wakaf itu dilaksanakan sesuai dengan amanahnya orang yang mewakafkan. Jadi kita juga menawarkan sesuai dengan amanah tersebut. Kecuali kalau diberi amanah umum saja dan diberi hak kepada orang yang bertanggung jawab terhadap wakaf, berbuat pada wakaf itu, maka itu nggak ada masalah. Kalau diberi tanggung jawab umum, tidak ditentukan.